Ada yang mengejutkan. Tadi kita kasih hanya sekilas, tapi perlu kita tanya secara detail, apa sih yang mengejutkan ini? Oleh karena itu, silakan Ibu Risma. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu para tamu undangan yang sangat kami banggakan, sangat kami muliakan, sangat kami hormati, yang masih setia di Zoom meeting ini. Sebagaimana kita tadi sudah sama-sama saksikan ya, sudah saya luncurkan resmi keempat buku seri hukum medis dan kesehatan yang tentu sangat bermanfaat. Tadi sudah kita dengarkan dari penanggap, dari penanya, buku itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua, masyarakat, baik itu masyarakat yang mewakili pasien atau keluarga, dokter ataupun rumah sakit. Nah, dalam tadi perbincangan itu kan ada muncul beberapa hal sehingga menyebabkan timbul masalah-masalah sengketa yang berujung ke pengadilan atau ke polisi, yaitu tadi kurangnya trust dan kurangnya komunikasi. Itu yang menjadi masalah selama ini. Itu tadi sudah dibahas, kalau dokter mau ke pasien pun bertemu, ada rasa takut. Apalagi katanya tadi kalau advokat yang menjadi pasiennya. Sebaliknya pasien pun kalau ke dokter udah takut menanyakan hak dan kewajibannya, sehingga disuruh tanda tangan, bahkan mungkin disuruh mengambil suatu tindakan tanpa lagi ditanya akibatnya, obat apa yang dikonsumsi itu pun tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, sehingga timbullah masalah-masalah di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan ini yang dari dulu hingga sampai sekarang ini terus tidak ada berakhir-berakhirnya. Nah, dari masalah-masalah ini timbullah pemikiran bagi saya dan beberapa teman-teman saya. Ada beberapa advokat, ada dokter-dokter, bahkan ada juga dari kalangan akademisi, ada profesor. Kami bersepakat untuk mengadakan suatu wadah. Wadah ini tentu suatu yang dapat nanti menjembatani, mengkomunikasikan. Jadi kalau ada pasien misalnya yang kurang puas, nanti bisa berkonsultasi, kira-kira itu ranahnya ke etika atau ke medik atau kepada kesalahan disiplin dokter. Nah, sebaliknya, apabila juga dokter ataupun rumah sakit menghadapi suatu masalah dari pasien, maka komunitas ini ataupun perkumpulan ini bisa menjadi media untuk mengkomunikasikannya, sehingga terjadi satu pemahaman baik antara rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan maupun pasien, keluarga pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit, dan dokter sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan itu sendiri. Nah, untuk tadi sebenarnya namanya sudah disebut-sebut ya, nama perkumpulan yang kami bentuk tersebut adalah Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, atau disingkat PKHMK. Itu, jadi perkumpulan ini baru kami dirikan, sebenarnya masih sangat singkat Bapak Ibu. Baru kami dirikan tanggal 21 Juni. Jadi secara akta notaris 21 Juni 2021, belum 1 bulan ya, baru hitung bulan. Dan ini pun sudah didaftarkan di Dirjen AHU. Sudah terdaftar, dan para pendirinya ada terdiri dari advokat, ada dari dokter, dan ada dari kalangan akademisi. Nah, untuk itu kami akan menayangkan, atau coba silakan ditayangkan susunan daripada pendiri dan pengurus. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan ya, jadi pendirinya ada 12 orang, dan pendiri ini sekaligus juga nanti akan menjadi pengurus dan pengawas. Jadi resminya telah berdiri tanggal 21 Juni 2021 dan akan kita deklarasikan tanggal 2 Juli hari Jumat pada hari ini. Secara resmi nanti akan kita sama-sama deklarasikan. Adapun visi misi daripada perkumpulan ini, saya akan mempersilahkan kepada salah satu pendiri, yaitu Bapak Dr. Firman Wijaya SKMH. Bapak Dr. Firman ini juga merupakan promotor saya di Untris, jadi saya banyak juga dibimbing dalam menyelesaikan studi S3 saya. Silakan Pak Dr. Firman sampaikan
visi misi daripada perkumpulan. Baik, terima kasih Ibu Ketua, Ibu Dr. Risma Situmorang, para hadirin yang saya hormati, para guru besar, para praktisi hukum, dan praktisi medis. Perkenankanlah saya menyampaikan visi misi daripada PKHMK ini, sebuah perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan yang nanti akan bergerak di wilayah etis, estetis, yuridis, bahkan aspek-aspek sosiologis terkait dengan persoalan medis. Adapun visinya adalah advokasi perlindungan hukum untuk dokter, pasien, dan rumah sakit. Sebuah relasi penting di dalam medical law atau hubungan di bidang medis. Medical issue dan ironi yang muncul tentu menjadikan visi bagi PKHMK untuk juga mengembangkan misi-misi penting kepada masyarakat. Di antaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, para dokter maupun tenaga kesehatan, maupun hak-hak hukum dalam menjalankan profesinya. Kedua adalah berkaitan dengan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, baik pada aspek sosial, edukasi publik, kesehatan. Dan yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah, terutama dalam situasi yang cukup kompleks hari ini, ataupun pengambil keputusan lainnya, bagi terbentuknya peraturan hukum yang seimbang, balancing arms, dan kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan dan tenaga medis kesehatan di Indonesia. Demikian visi dan misi singkat yang dapat saya sampaikan menyangkut PKHMK. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Dr. Firman atas penyampaian visi misinya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu yang masih setia di room meeting ini, visi misinya sudah jelas, memberikan advokasi, memberikan komunikasi yang seimbang baik antara dokter, pasien maupun rumah sakit. Dan satu hal yang perlu sebelum kita deklarasi, satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa slogan daripada perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan ini adalah Omnium Salute Agri. Ini artinya keselamatan pasien adalah yang utama. Jadi dalam rangka menuju hubungan yang lebih baik antara stakeholder daripada pelayan dan penerima layanan kesehatan ini, itulah menjadi slogannya. Omnium Salute Agri, keselamatan pasien adalah yang utama. Dengan sudah kami sampaikan nama perkumpulannya, visi misi sudah sampaikan, tanggal lahirnya masih baru 21 Juni 2021, maka saya Risma Situmorang selaku Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mewakili 12 pendiri sekaligus pengurus dan pengawas, dengan ini menyatakan dan mendeklarasikan telah terbentuknya Perhimpunan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan pada tanggal 2 Juli 2021 di Jalan Antara nomor 45A Jakarta Pusat. Saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan atau PHKMK di masa pandemi ini. Kita telah ketahui bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, kasus-kasus yang melibatkan tenaga medis atau dokter dan tenaga kesehatan atau rumah sakit sangat mendapat perhatian dari masyarakat luas. Tentu kita tidak bisa tinggal diam di masa pandemi ini. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Ibu Dr. Risma Situmorang, sarjana hukum, master hukum, dan kawan-kawan, dengan membentuk perkumpulan ini, saya anggap sebagai terobosan baru di masa pandemi ini, bahkan memberikan harapan besar bagi masyarakat luas, yaitu dokter-dokter, suster, rumah sakit, dan pasien. Harapan saya, semoga ke depannya organisasi ini mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada dokter-dokter agar ada ketenangan dan jaminan
bagi dokter-dokter dalam melaksanakan tugas profesinya. Selamat dan sukses, bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hikmahanto Juwana, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, sebuah universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Perkenankanlah dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang dinakodai oleh mantan mahasiswa hebat saya, yaitu Doktoranda Risma Situmorang SHMH dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh Doktoranda Risma Situmorang SHMH ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, banyak para tenaga kesehatan, rumah sakit harus menghadapi berbagai hal. Dan ketika pasien atau keluarga dari pasien tidak mengharapkan hasilnya, tentu mereka kerap menjadi incaran ketidakpuasan itu. Tapi kita tahu bahwa tenaga kesehatan ataupun rumah sakit dikelola oleh manusia yang mereka tentu berupaya. Mereka bukan Tuhan, tetapi mereka adalah manusia. Mereka hanya bisa berupaya untuk melindungi para tenaga kesehatan, rumah sakit, dan semua sebenarnya, memberi pemahaman juga kepada pasien maupun keluarga pasien. Tentu perkumpulan ini sangat-sangat penting, karena perkumpulan ini adalah mereka-mereka yang berlatar belakang hukum, bahkan juga ada yang berlatar belakang kesehatan dan hukum, yang mempunyai concern terhadap masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah kerumah sakitan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, sekali lagi selamat atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Saya berharap sekali bahwa perkumpulan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua dan tentu melindungi hak-hak dan juga tugas daripada tenaga kesehatan dan rumah sakit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pertemuan saya dengan Risma, ketiga, saya sebagai seorang guru mengajar para advokat. Kesan saya di dalam pertemuan ini bahwa si Risma ini adalah anak yang pandai, karena cara bertanyanya penuh dengan logika. Atas dasar itu, saya mau menerima Risma di kantor saya. Dugaan saya mengenai dia tidak keliru. Dia bisa mengikuti segala macam perkara yang kita pegang, yang sekali selesai pegang. Karena itu, waktu dia mengambil S2 dan berhasil dengan baik, saya juga bangga atas keberhasilan dia. Karena pengetahuannya yang serba bisa, saya yakin waktu dia meminta untuk mengembangkan karirnya melalui kantor pengacaranya sendiri, saya langsung menyetujui. Ternyata dugaan saya mengenai kemampuan dia sebagai seorang advokat yang bisa menangani semua bidang tidak keliru. Itulah kesan saya.
terhadap Risma, dan saya harap dia terus berkarya di dunia hukum demi pelayanan kepada penegakan hukum yang lebih baik. Demikianlah kesan saya dari Hotman Paris mengucapkan selamat atas pendirian terbentuknya konsultan hukum medis yang disponsori oleh pengacara Dr. Risma Situmorang, SH. Semoga konsultan hukum medis mampu merubah suasana, merubah praktek keadilan di mana selama ini masyarakat korban malpraktek susah mendapatkan keadilan, khususnya terkait penentuan ganti rugi dan juga untuk mendapatkan saksi ahli dari pihak dokter. Karena dalam berbagai perkara malpraktek, hampir semua dokter tidak mau menjadi saksi ahli bagi korban malpraktek dengan alasan adanya sumpah jabatan sama dokter. Padahal untuk pembuktian adanya neglijen atau kelalaian dari segi medis sangat diperlukan kesaksian dari saksi ahli yang notabene adalah harus dokter pada umumnya. Mudah-mudahan konsultan hukum medis mampu merubah praktek ini sehingga rakyat mendapatkan keadilan. Selamat kepada konsultan hukum medis yang dipelopori oleh pengacara Dr. Risma Situmorang, S. Saya Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang digagas dan dibentuk oleh Ibu Risma Situmorang dan kawan-kawan. Saya menganggap bahwa pembentukan asosiasi atau perkumpulan ini merupakan suatu terobosan yang penting. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini perhatian masyarakat tersita dan terfokus pada persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan hubungan antara masyarakat dan rumah sakit serta para medis, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar berbagai pihak. Sehingga saya menganggap bahwa terbentuknya perkumpulan ini dapat memberi kontribusi yang penting baik bagi pemerintah, bagi DPR, bagi para konsultan hukum, bagi masyarakat luas, dan khususnya stakeholder di bidang hukum kesehatan. Sekali lagi, saya Sir Sagita, Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, mengucapkan selamat atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Saya sangat bangga, salah satu rekan sekaligus pengurus pada Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, menjadi inisiator dan pendiri dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Saya berharap kehadiran perkumpulan ini di tengah masa pandemi COVID-19 dapat menjadi tonggak awal bagi partisipasi semua pihak untuk menghindari konflik dan mencari solusi bagi sengketa medis dan kesehatan. Semoga kehadiran perkumpulan ini dapat memberi sumbangsih bagi pemerintah, DPR maupun instansi terkait dalam membentuk perundangan, dalam membentuk peraturan serta kebijakan yang dapat memberikan solusi dan berguna bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, selamat dan semoga sukses terhadap Perkumpulan Konsultan Hukum Medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Raksawibowo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dengan ini menyampaikan selamat atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan yang dinakodai oleh Dr. Anda Risma Situmorang, SHMH, dan beberapa tokoh dan ahli yang lain. Tentunya upaya untuk membentuk perkumpulan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendalami serta mengadvokasi
masalah-masalah yang terkait dengan hukum, medik, dan kesehatan di Indonesia. Ini adalah satu upaya yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah-tengah semakin meningkatnya masalah-masalah kesehatan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya mengenal Dr. Risma Situmorang SMH, mahasiswa saya yang hebat, advokat yang handal. Ya. Beliau adalah peserta program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krishna Dwijaya Jakarta. Beliau pun sedang menulis disertasi tentang masalah ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan hukum medik dan kesehatan di Indonesia. Selamat dan semoga sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ismat, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan di tengah pandemi ini. Kita tahu bahwa ada begitu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter maupun rumah sakit yang menjadi sorotan di tengah masyarakat. Namun minim edukasi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang diusahakan oleh rekan saya, Ibu Dr. Anda Risma Situmorang, SHMH, anggota Asosiasi Advokat Indonesia, sekaligus juga pengurus DPP AAI saat ini, dan kawan-kawan, dengan mendirikan perkumpulan tersebut, kita patut apresiasi, kita patut beri penghargaan setinggi-tingginya, sehingga perkumpulan tersebut dapat membuka mata, dapat membuka perspektif bagi masyarakat, juga terutama tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter, dan rumah sakit. Kita juga sangat mengharapkan agar perkumpulan tersebut dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk pemerintah, legislatif atau DPR, dan juga instansi-instansi lainnya, sehingga dalam membuat kebijakan menghasilkan suatu kebijakan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan sangat berbahagia sekali bahwa Ibu Risma Situmorang dan kawan-kawan telah akan mendirikan PKHMK, Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Adapun berdirinya perkumpulan ini saat ini sepertinya dianggap perlu untuk segera diputuskan, karena beberapa hal yang terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan rumah sakit, perlu dibenahi, sehingga apapun yang selama ini sudah menjadi kejadian seperti apa yang ada, semoga akan bisa lebih lancar lagi dengan beberapa ide dari perkumpulan ini yang ingin mensosialisasikan semua regulasi yang ada, supaya sengketa yang terjadi betul-betul bisa diminimalisasi dan betul-betul bisa menjadi sesuatu yang dianggap bisa memberikan kenyamanan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Tunggul Situmorang, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, kinasing, Fellow of Indonesian Association of Internal Medicine. Saat ini sebagai kepala instalasi ginjal hipertensi Profesor Dr. RP Sidaluta Rumah Sakit PGJ ini
dan unit ginjal Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital. Saya menyampaikan selamat dan sukses atas terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medik dan Kesehatan di era pandemi ini. Kita tahu bahwa hukum dan masalah kesehatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Fakta dan data-data menunjukkan meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan pihak medis, dalam hal ini dokter, para medis atau perawat, dan rumah sakit. Sayangnya, selalu diperhadapkan terhadap pasien dan masyarakat, sehingga setiap kasus akan menjadi perhatian yang sangat luas di tengah masyarakat. Baik, Bapak Ibu, sudah kita saksikan tadi ada statement video yang mendukung acara ini. Kita serahkan ke Ibu Risma. Silakan Ibu Risma untuk statementnya terakhir. Silakan. Terima kasih Bapak Landong, terima kasih Bapak Ibu yang para tamu undangan yang masih setia di Room Zoom meeting ini. Itulah rangkaian terakhir daripada acara kita hari ini, mulai dari peluncuran buku, juga kepada deklarasi telah terbentuknya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan. Tentu pasti masih banyak rekan-rekan ataupun Bapak Ibu yang mau bertanya atau masih punya pertanyaan. Tadi itu di chatroom katanya masih banyak, tapi karena keterbatasan waktu, ini juga sudah jam 4:10, maka pertanyaan-pertanyaan nanti akan dicatat oleh staf kami, atau boleh juga menghubungi nomor telepon kantor ataupun handphone yang ada disiapkan oleh admin. Jadi dengan senang hati akan kami jawab, dan mohon maaf apabila tidak semua dapat kami jawab secara langsung pada acara hari ini. Sekali lagi, sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih, seperti kata pepatah mengatakan tiada gading tidak retak, maka acara ini pun mungkin pasti ada kekurangan, buku-buku saya pun masih banyak kekurangan, dan juga Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan pun kedepannya mohon support dan dukungannya, karena tidak mudah untuk memperjuangkan suatu terutama hal yang baru, tapi dengan suatu ketetapan hati, suatu keikhlasan untuk memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada dokter, pasien maupun rumah sakit, maka kita mengharapkan ke depannya pelayanan kesehatan di negara kita akan lebih baik lagi, sehingga perkumpulan ini akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan masyarakat luas. Dan terakhir, izinkanlah saya Risma Situmorang selaku Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, atas nama pendiri dan semua pengawas, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas peran serta dan partisipasi Bapak Ibu yang masih ada di chatroom. Kami lihat ada Bapak Dr. Hamdi, SHMH, Bapak H. Imron Anwari, Bapak Johansa, Ibu ataupun yang saya panggil Bunda Hairani Awani, Kanda ataupun Ibu Titi Nurmala Siagian SHMH, para purnawati Bakti Hakim Agung Wanita Republik Indonesia, dan Ibu Dr. Arta Tresia Silalahi SKMH, dan juga ada Ibu Albertina Ho, anggota Dewan Pengawas KPK yang juga mengikuti acara ini, dan juga kepada Bapak Prof. Hikmahanto, Juana SKL MPhD, kepada Bapak Prof. Dr. Topo Santoso SKMH, kepada Bapak Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo SKMS, dan juga kepada Bapak Dr. Firman Wijaya SKMH,
Dan juga yang masih setia ada di chatroom Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Albert Budi Sulistia SPTHT KL Mars, Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto RSPAD, dan juga kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Abraham Arimungko SPKK Mars MH, dan juga kepada Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Sudarto SHMKN, Ketua Komite Medik RSPAD, dan juga kepada sahabat saya, Brigadir Jenderal TNI Dr. Sultan Pinekri Arifin Abidin SPOG Mars MH, dan juga kepada Bapak yang juga itu saya, Dr. Tunggul Desi Tumorang SP PD Pinasem, dan juga kepada Bapak Dr. Mangantar Marpaung MS MM Kes sebagai Ketua Komite Kolegial Siloam Group yang sudah sangat menunggu kerjasama dengan perkumpulan ini untuk memberikan sosialisasi kepada dokter-dokter Siloam Group yang ada 40 rumah sakit di seluruh Indonesia, kepada Ketua Umum saya dan juga rekan saya Bapak Muhammad Ismak SHMH, Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, Bapak Oscar Sagita, Sarjana Hukum, Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, ada advokat senior Bapak Dr. Tommy Sihotang SHLLM, Bapak Petrus Balapationa SHMH CLA, Ibu dan sahabat saya Sordame Purba SH, Ibu Duma Hutapia SHMH, rekan saya, sahabat saya Mary Girsang SHMH, para pendiri Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, rekan saya Heribertus Kartoyo SHMH, sahabat saya, rekan saya Susitan SHMH, rekan saya Mehbob SHMH, rekan partner dan juga pendamping hidup saya Bapak Horman Siregar, dan juga ada sahabat saya Marla Wongkar SHMH, Ibu Rosenti Kristina SHMH sebagai salah satu pendiri, dan juga Christine Soisia sebagai sekretaris daripada Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, dan juga ada rekan Jenny Martin, dan juga ada Landong MT Nadeak selaku MC yang membawakan acara ini, dan juga kepada masyarakat umum yaitu Ibu Martini Najib dan juga Bapak Muhammad Yunus, dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf kantor Risma Situmorang and Partner, dan juga kepada tim media juga saya ucapkan terima kasih, dan tentu ucapan juga yang saya sayangi adalah anak-anak saya, Angel Risa Sarjana Hukum, Martin Haris Kasudungan, dan juga Ruth Marisa. Dan tentu tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan advokat yang tergabung di dalam room meeting ini. Ada dari asosiasi advokat dari seluruh cabang-cabang. Tadi saya mendengarkan ada dari Bandung, ada dari Makassar, ada juga dari Jawa, dari Medan, semua tergabung, dan juga masyarakat pada umumnya. Dan yang tak lupa saya sebutkan, bisa saya sebutkan satu persatu karena informasi dari admin lebih daripada pesertanya 180 lebih pesertanya atas nama perkumpulan, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, doa dan support daripada masyarakat umum agar kiranya Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan ini ada manfaatnya baik kepada pasien, rumah sakit, dan juga kepada bangsa dan negara, dan juga kepada pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Risma yang sudah memberikan statementnya yang jadi kedepannya apa yang kita harapkan. Sebelum kita closing, kita ada foto bersama Bapak Ibu. Ini yang jadi dokumen, jadi sejarah di masa pandemik ini, khususnya besok sudah lockdown. Jadi ini kita foto dokumentasi.
Dan nantinya juga setelah selesai saya closing, Bapak Ibu nanti silahkan semua kita buka unmute-nya, nanti disapa semua dari Sabang sampai Merauke. Dan yang berikutnya adalah bahwa di perkumpulan ini nanti ada pelatihan hukum medis bagi dokter juga, dan juga nanti bagi lawyer. Jadi yang saya perhatikan selama kita tayang player ini, rekan-rekan sudah menunggu pengen jadi pengurus, pengen jadi anggota, pengen jadi pelatihan. Itu yang saya dapat informasi. Dan juga nanti akan kita lakukan webinar tentang kesehatannya ke depan. Izin kita buka semua dulu, kita open videonya supaya kita foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, silahkan kita berfoto sama-sama ya. Silakan Bapak Ibu kita buka dulu videonya. Baik, belum kelihatan semua ya. Kita hitung ya. Dengan gaya tangannya jempol 2 dulu ke depan semua ya. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berfoto. Kita sama-sama. Demikianlah di sore hari ini sudah menunjukkan jam 16.23. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Demikian seluruh rangkaian acara launching buku seri buku medis kesehatan karya Ibu Dr. Andarisma Situmorang SMH dan deklarasi perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan atau PKHMK. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili panitia memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan keliruan. Semoga pelaksanaan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan ke depan lebih meningkat. Selamat sore, salam sehat, dan terima kasih banyak. Dan satu lagi perlu saya sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu membutuhkan buku yang sudah di launching tadi ada 4, itu boleh Bapak Ibu hubungi Ibu Ruth di nomor 0821 1345 0693 dan satu lagi nomornya 081 905 6427 13. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu di sesi berikutnya untuk pelatihan. Terima kasih. Buka semua mute-nya, silakan Bapak Ibu dibuka semua mute-nya. Sore Bu Titi. Sore. Selamat sore. Sore Sito. Sore Sito. Sore semua. Selamat sore. Sidoarjo. Sore Bu Risma. Congratulations. Tahun. Firman. Selamat Risma. Ayo. Jawa Timur. Bu Titi. Titi. Terus. Saya Pak Muci, Pak Muci. Siapa nih dokter? Dokter pasti dokter lagi pakai jas Kita ketemu. biru Sehat ya. dokter mengantar udah gak gitu Oh, itu. Kumpulannya sukses ya. Ibu Duma Haryo Ini hari yang paling bahagia. Mbak Srim Risma, sukses. Sukses ya. Mbak Isrim Baik Bapak Ibu, Itin sudah acara bebas hari ini. ya sehat semangat Ya, yang kita Terima kasih Kak Risma untuk acaranya. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi Kak Risma. jadi maksudnya kita main terbaik tapi sahabatnya Erlin Eri Selamat Selamat Dwi
semua baru kita keluar. Debbie. Ulang tahun. Bagaimana uniformnya? Bagaimana uniformnya? Bagus. Ini lagi tunjuk ini ditunjuk logonya. Karena ketunjukan itu sih soalnya nama kali kita tunjukkan nama. Saya mohon pamit. Pamit. Terima kasih. Kurang kerjaan. Selamat ulang tahun itu. Dadah. Selamat ulang tahun itu. Kepanjangan. Terima kasih. Siapa nih? Entah. Saya live meeting aja ya. Tahun. Selamat. Iya. Terima kasih ya dokter. Sidoarjo Jawa Timur siapa dulu? Udah selesai udah keluar kita live meeting lah. Teman Robert. Iya itu. Selamat. Terima kasih ucapannya. Udah live meeting ya? Martin. Madam Gani. Ada gambar. Mbak Irani mana? Boleh dong itunya, jasnya. Irani kelihatan wajahnya. Dokter ya. Ibu Herani. Herani mana? Irani. Yang bawah siapa ya? Sahril Siregar. Pak Sahril dan Rosenti. Loh. Kak Rosenti. Marla, buka dong. Buka siapa ya? Pak Rumen Tumiar sehat ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Dokter RSPAD lo. Dokter gitu. Harun kita bergabung lo. Iya, pas gini ya, jelek ya. Gimana? Iya, aku juga heran punya aku bisa pas gini dan nggak besar gitu loh, Her. Ininya nggak besar. Christine gimana? Halo Christine. Iya, Dicari Christine. Papa Muji. Oh itu si Daud. Kok diam-diam saja nggak menyapa Ibu Risma? Karena bajunya putih, maunya bajunya advokat ya. Mantap Bu Risma, sukses bukunya dan terima kasih organisasinya. Bu Martini Najib. Ada yang lagi dengar suara kita tadi. Enggak, aku yang mau ngomong sendiri. Garlina. Enggak bisa lagi berhenti deh. Garlina, dari mana Ibu Garlina? Live aja deh. Dari mana? Ibu Garlina dari mana? Ibu Garlina dari mana? Tadi ada Bapak Jamin Ginting. Apa sudah keluar ya Jamin Ginting? Ahli pidana kita Bapak Jamin Ginting. Tadi mau bertanya Pak Jamin. Apa Jamin Ginting? Pak Jamin Ginting. Mikael Salida. Pak Mikael Salida. Pak Mikael Salida. Edi Martino. Pak Edi Martino. Abner Tambubolon. Pak Abner Tambubolon. Iya. Iya Pak Budi Albert Budi Sulistia sampai hetra kan? Siti Kusmiati. Udah hampir habis ya? Dah, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu semua. Terima kasih Ibu Risma semua, terima kasih Landong. Sampai ketemu.